Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa kembali dalam kuliah Semangat Pagi. Semangat pagi kita pada pagi hari ini adalah semangat ittiba, mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agar kita tidak terperosok mencontoh yang lain, karena tabiat manusia pada hakikatnya adalah secara turun-temurun menjalankan tradisi atau budaya dan banyak mencontoh. Nah, sayangnya bukan dari yang diwahyukan oleh Allah kepada nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kita mempelajari hadis tentang tata cara jalannya Rasul yang diselingi dengan penyekar rambutnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kini kita akan masuk kepada bab maja'a fi jilsati Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam bab ini hanya ada 3 hadis insyaallah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ati nufusana taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hidup adalah untuk beribadah. Beribadah itu harus bersumber dari Allah dan dari Rasulnya. Sebab bid'ah itu membuat aturan baru, syariat baru yang bukan dari Allah dan dari Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Hidup menjalani ibadah adalah hidup tertib, hidup disiplin yang sesungguhnya, yang membuat kita sehat, terhormat, mulia, dan selamat di akhirat dan dunia, serta tinggi derajat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslim adalah orang yang sudah berserah diri kepada Allah dan berserah diri untuk mengikuti aturan-aturan Allah yang dicontohkan oleh Nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya bukanlah seorang Muslim jika perilakunya tidak atau bertentangan dengan syariat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Belakangan ini memang menyedihkan. Entah apa yang merasuki pikiran sebagian orang Islam di Indonesia, sangat benci pada kata khalifah yang ada di dalam Al-Quran. Sehingga viral baru-baru ini video seputar itu. Saya ingin mengajak saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, jangan alergi sebagai muslim untuk senantiasa mengikuti setiap
langkah Rasulullah sedetail mungkin, sedisiplin mungkin. Sebab kalau tidak, kita akan dibawa ke lubang biawak oleh musuh-musuh Islam yang tidak menghendaki syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan pemikiran liberalnya, dengan pemikiran sekulernya, dengan jiwa nifaq atau kemunafikan atau fusuk, jiwa yang cenderung suka pada dosa. Nah, untuk menyelamatkan kita dan keluarga, mari sama-sama kita lebih sungguh-sungguh lagi beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah soal mencontoh Nabi tentang cara duduk. Nah, ada duduk ibadah, ada duduk yang bukan ibadah. Contohnya, duduk yang ibadah adalah duduk waktu sholat. Ada iftirash, ada tawarruk. Ya, ada tahiyat akhir, ada tahiyat awal. Atau tahiyat awal dan tahiyat akhir itu duduk ibadah. Disunahkan kalau berdoa dengan duduk cara itu. Membaca Quran dengan cara duduk ibadah itu. Pastinya kalau di sholat harus dengan cara itu. Kemudian ada posisi-posisi duduk yang dilarang. Misalnya yang bisa menyingkap aurat. Juga tempat-tempat yang dilarang kita nongkrong di situ. Misalnya di mulut-mulut gang, di pinggir-pinggir jalan, yang membuat orang yang melintas merasa risih dan terganggu. Nah, semua tata cara ini diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang Allah utus beliau dari kalangan seperti kita supaya mudah mencontohnya. Nah, mari kita masuk kepada cara duduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis yang pertama dari Qailah binti Makhramah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala haddatsana Abdu ibnu Humaidin qala haddatsana Affanu ibnu Muslimin qala haddatsana Abdullah ibnu Hassana an jaddataihi an Qailata binti Makhramata annaha ra'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid wa huwa qa'idul qurfusa'a qalat falamma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutakhashshi' fil jilsati ur'aitu minal faraqi. Hadis Qailah binti Makhramah berkata bahwa ia pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk kurfusa. Nah, apa itu duduk kurfusa? Lihat, duduk kurfusa adalah duduk melekatkan paha ke perut. Oke, kemudian kedua tangan melingkar di kaki di bawah lutut. Kalau semakin kurus, maka semakin pegang betis. Bisa sampai megang betisnya. Semakin gendut, semakin susah. Itu jalsa al-kurfusa. Bagaimana mencontohkannya? Saya posisinya susah ini. Jadi kayak nongkrong gitu, kemudian dua pahanya dilekatkan ke perut rapat. Begini. Ya. Kemudian memegang, melingkar begini. Nah, bisa semakin kencang, semakin memegang betis. Itu namanya al-kurfusa. Ini bukan duduk formal. Ini juga bukan duduk yang dilakukan ketika beramai-ramai.
Duduk al-qurfusa bisa disebut juga duduk al-ihtiba. Al-qurfusa atau al-ihtiba. Nah, qurfusa, duduknya Rasulullah SAW seperti tadi itu adalah duduk sedang khusyuk, sedang fokus. Biasanya memang ya pengalaman habis sholat di masjid, setelah berzikir, setelah tilawah, mungkin bertadabbur ayat, kemudian duduk merenung, saking fokusnya mungkin sambil duduk. Jadi kita duduk di atas karpet misalnya gitu, di atas sejadah sambil qurfusa atau ihtiba. Nah, kata Qailata binti Makhramah, ketika aku melihat Rasulullah SAW sedang khusyuk duduk seperti itu, menjadi gemetar aku karena takut saking berwibawanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini hadis yang pertama. Sedikit tambahan keterangan. Al-qurfusa, duduk merapatkan kedua paha ke perut, lalu melingkarkan tangan ke bawah lutut sampai jika sanggup memegang bagian betis. Itu qurfusa. Kenapa dinamakan qurfusa? Karena badan yataqarfas, berkumpul dan menyatu antara satu dengan yang lainnya. Nah, tapi ada juga yang mengatakan duduk al-qurfusa itu begini. Kita posisinya duduk sholat seperti tahiyat awal. Kemudian tangan di bawah ketiak, lalu kemudian membungkuk, merapatkan perut dengan paha. Duduk seperti tahiyat awal, kaki kita kemudian bertumpu pada lutut, seperti tahiyat awal di salat. Kedua tangan di bawah ketiak, kemudian membungkuk merapatkan paha dengan perut. Nah, ini sering juga saya lakuin dulu. Habis paling enak tuh kalau lagi etikaf, misalnya di Nabawi atau di Haram, udah capek gitu kan, kemudian ada sesuatu yang difikirkan, sesuatu yang ditadaburi, sambil santai dengan berbagai posisi, apalagi kalau musim dingin. Nah, kalau musim dingin enak juga tuh begitu. Atau ya mungkin karena ingin stretching juga barangkali bisa duduk seperti itu. Tetapi di sini maksudnya adalah biasanya duduk ini karena khusyuk, sedang fokus, sedang ada sesuatu yang menjadi fokusnya di situ. Itu namanya ihtiba atau qurfusa, bentuk yang lain. Tapi yang umum dikenal, yang biasa dilakukan oleh orang-orang Arab. Kalau Anda pernah lihat orang-orang Yaman atau orang-orang Arab misalnya di Masjid Nabawi, itu ada kain kayak sarung gitu kalau kita, tapi dia bukan sarung ya. Memang khusus untuk duduk qurfusa sambil nyantai. Jadi ada kain melingkar, ya, kain melingkar, kemudian nah di situ dia bersandar. Bersandarnya di kain yang sudah dilingkari di lutut itu. Jadi kalau kita besar sarungnya. Kalau ini enggak, memang melingkar seperti selendang tapi bersambung ujungnya. Nah, itu biasa dipakai buat duduk al-qurfusa. Baik, saya ingin lanjut saja kepada keterangan hadis yang tadi. Ur'aitu, kata Qailah binti Makhramah, badanku gemetar, minal faraqi, karena takut. Yani Qailah merasa segan melihat wibawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang duduk
huruf sa atau ihtiba itu karena sedang khusyuk, sedang fokus kepada sesuatu, sehingga tampaklah air muka wibawa kondisi kekhusyuan badan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang hadis yang kedua. Qala haddatsana Sa'id bin Abdurrahman al-Makhzumi wa ghairu wahidin qalu haddatsana Sufyanu an az-Zuhri an Abbad ibn Tamim an ammihi annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mustalqiyan fil masjid wadi'an ihda rijlaihi 'ala al-ukhra. Dari Az-Zuhri, dari Abbad bin Tamim, dari pamannya, dari Abbad bin Tamim, dari pamannya, bahwa ia melihat Nabi SAW terlentang di masjid sambil meletakkan salah satu kaki di atas sebelah kaki yang lain. Nah, kalau kita biasanya, ini juga posisi yang tidak pada posisi formal, tidak posisi sedang tidur yang sesungguhnya, karena ada larangan. Ada larangan dalam riwayat lain, jangan tidur dengan kaki seperti ini, bertumpuk betis dengan kaki yang lain. Biasanya mimpinya agak buruk kalau tidurnya seperti itu posisinya. Nah, Rasul melakukan itu ini karena posisinya masih di masjid. Mustalqiyan fil masjidi. Kata-kata fil masjid berarti usai sholat, usai zikir, usai baca Quran, seperti beristirahat barangkali sambil tidur di masjid. Kalau saya kadang-kadang posisinya tangan bisa jadi bantal, atau kadang-kadang ya terlentang bebas seperti itu, dengan kaki sambil menumpuk satu sama lain. Wadi'an ihda rijlaihi 'alal ukhra, meletakkan salah satu kaki di atas sebelah kaki yang lain. Nah, posisinya terlentang, ya. Posisi tangannya sih bebas saja. Kadang ini juga menjadi relaksasi tersendiri. Mustalqiyan, yakni tidur terlentang. Wadi'an ihda rijlaihi 'alal ardi 'alal ukhra, meletakkan salah satu kaki di atas sebelah kaki yang lain. Ini dilakukan untuk merelaksasi badan. Biasanya tidak dilakukan pada waktu-waktu khusus, ya. Dan tentu ini bukan situasi yang bisa dilakukan saat beramai-ramai, tidak. Ini kondisi seperti ini dilakukan pada saat sendiri untuk relaksasi badan atau sambil menerawang, membayangkan hal-hal yang mungkin melintas di pikiran. Ini cara terlentangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang sedikit tambahan keterangan terkait ini. Di dalam hadis Sahih Muslim disebutkan, anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naha an ishtimalis samma'i wal ihtiba'i fi thawbin wahidin wa yarfa'ar rajulu ihda rijlaihi 'alal ukhra wa huwa mustaqin 'ala dhahri. Ini lihat, ada hadis yang berbeda diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang seseorang menyelimuti seluruh tubuh dengan pakaian dan duduk dengan meninggikan kedua lututnya ke dada, ya, dengan selembar pakaian, serta melarang menumpangkan sebelah kakinya pada kaki yang lain ketika tidur terlentang. Jadi begini, yang saya pahami, badan seluruhnya telanjang nih. Kemudian kayak kita pakai sarung, seluruh tubuh hanya satu sarung. Kemudian duduk, seluruh tubuh kita lagi nongkrong, misalnya lagi duduk, nggak pakai apa-apa di dalam, cuma satu helai. Kemudian kita duduk. Ya bayangkan ada misalnya pakai sarung
cuma satu sarung nggak pakai daleman gitu ya, duduk. Rasulullah SAW melarang seseorang menyelimuti seluruh tubuh dengan pakaian, katakan sarung, satu helai, dan duduk dengan meninggikan kedua lututnya. Duduk seperti tadi itu, seperti ihtiba atau seperti al-kurfusa, tapi dengan satu helai pakaian, nggak ada dalaman lagi. Nah, ini dilarang. Kenapa? Kemungkinan tersingkap auratnya. Nah, ini sering terjadi, bapak-bapak suka nggak sadar kalau lagi pakaian ihram. Habis tawaf atau habis sa'i capek, main menggelepar aja di situ. Posisi kakinya melengkung ke atas. Sudah, itu burung kakek tuanya kelihatan nanti. Ya, tanpa dia rasakan. Yang duduk, yang lagi tidur tersingkap sih ngerasa ada ventilasi. Adem-adem aja, tetapi kan kasihan yang ngelihat yang lain, yang tersiksa. Yang ngelihat itu yang tersiksa. Nah, di sini dalam riwayat Muslim ada larangan duduk seperti kurfuso atau ihtiba dengan satu helai pakaian. Dan secara khusus Rasulullah SAW juga melarang ya menumpangkan sebelah kakinya pada kaki yang lain ketika tidur terlentang, nggak boleh. Lagi tidurnya khusus untuk tidur beneran gitu. Ini biasanya orang ini mimpinya buruk. Tapi yang jelas pola tidur terlentang dengan kaki seperti ini, tidurnya ini, ya seringkali pernah nggak mimpi kayak dikejar tetapi nggak bisa lari. Nah, biasanya diantara penyebabnya adalah karena posisi kaki yang salah. Jadi seperti dikejar oleh sesuatu yang sangat menakutkan. Ini boleh jadi setan yang mengganggu karena melihat kita posisi tidur kita menumpangkan salah satu kaki di atas kaki yang lain, maka dipengaruhi lah tidurnya. Apalagi udah nggak berdoa, nggak berwudu tidurnya, nggak sholat 2 rakaat, gampang dipengaruhi oleh setan sehingga tidurnya tidak istirahat, bangunnya dalam keadaan tidak segar. Nah, nggak boleh tidur khusus dengan seperti itu kakinya. Kecuali dalam kondisi relaksasi yang dicontohkan Rasul ketika berada di masjid misalnya, posisi sementara seperti itu untuk meringankan misalnya beban melenturkan otot-otot begitu sementara. Tapi kalau tidur jangan. Ini sedikit tambahan keterangan. Dalam Sahih Bukhari ada yang menguatkan pendapat tersebut. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an istimalis sammai wa ayyahtabiya ar-rajuli fi thawbin wahidin laisa la farjihi minhu syai'. Nah, di sini tambahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang istimalus samma, seseorang berselimut dengan bajunya dan tidak memakai celana daleman hingga jika tersingkap auratnya rawan terbuka. Jadi misalnya gini, ada orang Arab pakai gamis, ya gamisnya lebar, oke lah bahannya tebal, tapi nggak pakai celana dalam. Kemudian karena lebar posisinya duduk ihtiba, kayak tadi kata al-kursufa. Padahal nggak pakai celana dalam nih, duduk nongkrong, melekatkan paha dengan perut sambil begini, ya. Tiba-tiba ada kipas dari atas, push, terbuka. Bagus kalau burungnya nggak terbang. Mau terbang bingung, ini tuyul dari mana ini keluar. Nah, Rasulullah SAW melarang seseorang berselimut dengan bajunya dan tidak memberikan celah sedikit pun hingga jika tersingkap auratnya rawan terbuka. Jadi nggak ada dalamannya. Dan seseorang yang berselimutkan kain satu lembar tanpa mengenakan kain yang lain untuk kemaluannya, itu juga dilarang. Saya ingin lanjut tambahan keterangannya. Hadis yang ketiga ya, hadis yang terakhir.
Qala haddatsana Salamah ibnu Syabibin qala haddatsana Abdullah ibnu Ibrahim al-Madani qala haddatsana Ishaq ibnu Muhammadin al-Ansari an Rubaih ibn Abdurrahman ibn Abi Sa'id an abihi an jaddihi Abi Sa'id al-Khudri qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fil masjid ihtaba biyadaihi. Dari Rubah bin Abdurrahman bin Abi Sa'id, dari bapaknya, dari kakeknya Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika duduk di masjid, beliau mendekap tangannya atau duduk ihtiba. Seperti yang kita jelaskan tadi, kurfusa dan ihtiba masih bab yang sama. Melekatkan kedua paha ke perut sambil melingkarkan tangan di bawah lutut. Ihtaba biyadaihi, apa itu? Yakni seseorang duduk dengan mendekatkan perut dan kedua betis ke kedua pahanya dan memegang kedua tangannya di depan kedua betisnya seperti tadi, atau ia mengganti kedua tangan dengan kain yang melingkari punggung dan betisnya. Ya, ketika kecil saya di masjid juga gitu, kalau punya sarung kecil, sambil ngobrol sama teman-teman biasanya sambil nongkrong, lutut ke atas, sarung didekatkan ke lutut, udah sambil goyang-goyang sendiri gitu. Nah, di sini dijelaskan bahwa kata Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika duduk di masjid, beliau mendekapkan tangannya. Ini diantara kebiasaan orang-orang Arab. Tapi orang kita juga banyak duduk begitu, apalagi ada punya sandaran. Ada sandaran seringkali begitu. Nah, inilah sahabat semua. Tetapi bukan berarti cuma begitu aja duduknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rasul juga pernah duduk dalam keadaan bersila. An Jabir bin Samurah qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza shalla al-fajra tarabba'a fi majlisi hatta tatlu asy-syamsu hasna'a. Ini di luar hadis Tirmidzi, ada riwayat lain yang tidak ada di Tirmidzi tapi ada di riwayat lain. Misalnya dari Sunan Abu Dawud, dari Jabir bin Samurah, ia berkata, jika Nabi SAW sholat subuh, beliau duduk bersila di tempat duduk sholatnya hingga matahari terbit dan bersinar terang. Menunggu terbit matahari atau syuruk, usai sholat subuh, Rasulullah SAW biasa duduk bersila. Nah, inilah hadis tentang tata cara duduknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan ihtiba atau kurfusa. Kemudian duduk ihtiba atau kurfusanya Rasul itu menggambarkan kewibawaan khusus di hadapan para sahabat dan sahabiyat, sehingga mereka seringkali gemetar, seperti yang diriwayatkan oleh Qailata tadi bahwa uraitu min faraqi, aku sampai ketakutan karena wibawanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab duduk ihtiba dan kurfusanya sangat khusyuk dan seperti fokus pada sesuatu. Tidur terlentang dan menaruh salah satu kaki di atas kaki yang lainnya boleh dilakukan dengan syarat ia bisa menjaga diri dan tidak terbuka auratnya. Dan sebaiknya tidak dilakukan ketika ada orang banyak. Inilah hadis pada hari ini di kuliah Semangat Pagi kita tentang tata cara duduknya Rasul Sallallahu Alaihi
wasallam. Saya ingin menyebutkan sahabat yang sudah berwakaf Quran, dan saya bangga telah menuliskan nama-nama orang-orang yang didoakannya lewat wakafnya. Di sini saya lihat dengan semua permintaannya, ada Yuyun, ada Yuni, ada lagi hamba Allah, ada lagi hamba Allah yang lain, dengan semua permintaan yang panjang. Alhamdulillah, walaupun sudah kami doakan, kami mohonkan kepada Allah agar semua hajat-hajatnya dikabulkan. Pada kesempatan ini saya juga ingin mendoakan dan membacakan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yufkafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arham mautal muslimin. Allahumma arham mautal muslimin. Allahumma shfi mardal muslimin. Allahumma a'izal islam wal muslimin wa ahlikil kafarta wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Ya Allah, sampaikanlah hajatnya, lima tuhibbu wa tardah, lima tuhibbu wa tardah. Berikan kepada saudara-saudaraku yang telah berwakaf Quran semua hajat-hajatnya ya Allah, semua harapan-harapannya ya Allah, jika itu mendatangkan ridho dan cintamu. Jika cintamu datang kepada mereka dan keridhaan menghampiri mereka dengan sebab hajat-hajatnya itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.